Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2471. Ibu kota kekaisaran, di suatu tempat. Kamu San, kamu bajingan, kamu berani memukul wajahku, kamu bajingan, aku sangat marah. Lin Meina mengutuk saat dia berjalan, wajahnya penuh permusuhan. Setelah berjalan beberapa langkah, Lin Meina tiba-tiba berhenti karena ponselnya berdering. Lin Meina mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, permusuhan di wajahnya segera menghilang, digantikan oleh senyuman hangat. "Hai, Nona Zhao," kata Lin Meina dengan nada menyanjung. "Bagaimana keadaannya? Bagaimana situasi Ye San sekarang?" Nona Zhao di ujung telepon bertanya. "Kamu San akan runtuh sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa, haha," kata Lin Meina sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu kamu tetap di sisinya dan ikuti rencana kita sebelumnya," kata Mes Zhao. "Ini mungkin tidak mungkin, Nona Zhao, Ye San baru saja menamparku, dia seharusnya melihat ada yang salah denganku," kata Lin Meina. "Benarkah? Bukannya kamu tidak punya otak sama sekali?" "Tidak apa-apa, ayo lakukan ini dulu, dan kamu tidak melakukan apa-apa lagi. Jika kamu memiliki terlalu banyak hal, kamu akan dengan mudah membuat kesalahan," kata Nona Zhao. "Aku tahu ini, jangan khawatir, aku tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi," kata Lin Meina. "Yah, itu saja untuk saat ini," kata Nona Zhao, dan menutup telepon. Tepat setelah panggilan telepon, Lin Meina menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya lagi. "Ye San, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah ketika kamu menamparkan wajahku. Jika kamu tidak memberiku kompensasi untuk beberapa kerusakan mental, aku tidak akan membiarkanmu pergi." "Huff," Lin Meina bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian menutup mengangkat telepon dan berjalan ke depan. Di sisi lain, Stephen, yang memblokir Ye San, merasa dunia jauh lebih sunyi. Sebenarnya, dia tidak terlalu membenci Ye San, tapi dia merasa Ye San agak berantakan sekarang, yang membuatnya sangat jijik. Keesokan harinya, Stephen bangun pagi dan datang ke perusahaan. "Selamat pagi bos." Melihat Stephen datang, Zhao Meng dengan cepat berdiri dari kursinya dan berkata kepada Stephen sambil tersenyum. Stephen mengangguk, dan berkata kepada Zhao Meng, "Datanglah ke kantorku." Petik 2,2. Zhao Meng dengan cepat bangkit dan berjalan ke kantor bersama Stephen. Setelah memasuki kantor, Stephen duduk di sofa, menepuk kakinya dan berkata, "Ayo dan lakukan." Petik 2. Zhao Meng tersipu dan berkata, "Bos, mengapa kamu begitu marah pagi-pagi begini? Seberapa besar itu? Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong?" "Kemarilah, kamu bodoh," kata Stephen. Zhao Meng mengangguk malu-malu, lalu berjalan ke arah Stephen dan duduk di pangkuan Stephen, lalu memeluk leher Stephen. Stephen menutup matanya dengan nyaman, dan dengan lembut memainkan piano dengan satu tangan. "Bos, coba tebak apa yang saya dapatkan ketika saya memeriksa Weibo tadi malam?" tanya Zhao Meng. "Apa yang kamu dapatkan?" Stephen bertanya. "Apakah kamu melihat skandal tentang Ye San?" kata Zhao Meng. Stephen mengerutkan kening, memandang Zhao Meng dan berkata, "Apakah Anda datang ke sini untuk mengganggu saya dengan sengaja di pagi hari ini?" Petik 2. "Untuk mengganggu Anda. Mengapa?" Zhao Meng bertanya dengan curiga. "Kenapa kamu tidak tahu?" Stephen mencubit kaki Zhao Meng dengan marah. Seru Zhao Meng, menatap Stephen dengan marah dan berkata, "Bos, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitinya." Petik 2. "Biarkan kamu berbicara omong kosong di masa depan." Stephen mendengus dingin. "Omong kosong macam apa yang aku bicarakan? Gosip Ye San pada pandangan pertama adalah hype, apakah kamu tidak tahu?" kata Zhao Meng. "Hype, apa maksudmu?"
Stephen bertanya. Itu berita hype yang sangat jelas. Ye-san dan pria itu sedang syuting film bersama sekarang. Berita itu hanya untuk menambah panas film. Operasi semacam ini terlalu umum di industri hiburan. Ye-san sekarang memiliki dengan dukungan perusahaan kami, beri dia 100 nyali, dan dia tidak akan ada hubungannya dengan selebriti pria, kata Zhao Meng. Apa yang kamu katakan masuk akal. Stephen mengangguk sambil berpikir. Bab 2472. Perusahaan hiburan tidak menyapamu sebelumnya, kan? Zhao Meng bertanya dengan heran. Mengapa mereka menyapa saya sebelumnya? Stephen bertanya balik. Bukankah spekulasi gosip semacam ini biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak? Ye-san banyak hubungannya denganmu. Tidak mungkin perusahaan hiburan tidak mengetahuinya. Jika mereka ingin bergosip tentang Ye-san, mereka harus melakukannya menyapa Anda terlebih dahulu, kan? Kata Zhao Meng. Tidak juga. Stephen menggelengkan kepalanya. Itu agak aneh. Zhao Meng menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Zhao Meng dengan cepat berdiri dari pangkuan Stephen, berjalan ke pintu dan membukanya. Saudari Meng, manajer umum Huang dari Lins Entertainment Company ada di sini. Dia ingin bertemu dengan bos. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Seorang karyawan di pintu berbisik. Tuan Huang, oke, kalau begitu saya akan berbicara dengan bos, kata Zhao Meng, lalu berbalik dan berjalan ke Stephen dan berkata, Tuan Lin, Tuan Huang dari Lins Entertainment ada di sini. Zijian, Lin, Stephen bertanya. Ya. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu, kata Zhao Meng. Biarkan dia masuk, kata Stephen. Ya, Zhao Meng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen. Setelah beberapa saat, Zhao Meng masuk ke kantor Stephen dengan 2 orang. Kedua orang ini adalah pria dan wanita. Pria itu terlihat berusia sekitar 40 tahun, dan wanita itu sedikit lebih tua, sekitar 50 tahun. Dia tidak tampan, tetapi temperamennya sangat baik. Melihat kedua orang ini, Stephen tersenyum. Bos Lin. 2 orang yang masuk membungkuk dan berteriak kepada Stephen. Yah, aku sudah lama tidak melihatmu, dan kamu terlihat cukup baik. Stephen tersenyum. Bos, jangan bicara tentang itu. Aku terlihat cantik. Aku tidak tidur semalaman tadi malam, kata pria itu dengan senyum masam. Apa yang membuatmu terjaga sepanjang malam? Stephen bertanya dengan heran. Hei, aku benar-benar merasa malu padamu, bos, kata pria itu. Mengapa kamu malu padaku? Stephen bertanya. Bos Lin, izinkan saya membicarakan masalah ini, kata wanita di samping. Saudari Yan. Stephen mengangguk ke pihak lain. Pihak lain sudah sangat tua dan memiliki banyak wajah di industri hiburan. Stephen masih menghormatinya. Tuan Lin, Anda sopan. Anda bisa memanggil saya Zhang Yan saja. Memanggil saya saudara perempuan sudah cukup untuk menyakiti saya. Tuan Lin, masalahnya seperti ini. Ada kesalahan dalam pekerjaan kami sebelumnya, jadi saya datang di sini bersama Tuan Huang untuk meminta maaf kepada Anda. Kami datang, kata wanita bernama Zhang Yan itu. Ada apa? Stephen bertanya. Ini tentang gosip Ye-san dengan orang lain, kata Zhang Yan. Oh, Stephen mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, mengapa hal ini salah? Masalahnya seperti ini. Ye-san berpartisipasi dalam film sebelumnya, karena film tersebut perlu menarik perhatian pada tahap awal. Jadi Ye-san membuat skandal dengan aktor utama film tersebut. Saya tidak mengetahuinya di awal ketika keluar saya mengetahuinya kemudian, dan saya segera menelepon Ye-san untuk meminta konfirmasi, dan Ye-san memberitahu saya bahwa dia merencanakan kejadian ini dengan staf pihak lain. Saat itu, saya menegur keras dia dan menyuruhnya melakukannya itu salah. Ye-san juga menyadari kesalahannya, dan terus meminta maaf kepadaku. Aku memikirkan masalah ini dan aku tidak bisa menyalahkan Ye-san begitu saja,
jika saja aku lebih peduli tentang Ye San, dan selalu memperhatikan setiap gerakan Ye San jika kamu bergerak, Ye San tidak akan melakukan hal seperti itu. Secara pribadi, Zhang Yan menghela nafas. Masalah ini juga terkait dengan kelalaian tugas saya. Tuan Huang mengikuti. Jadi yang disebut skandal itu memang hype? Tanya Stephen. Ya, ini hype. Tunggu sebentar lagi, sekitar jam 9 pagi, Ye San akan mengeluarkan pernyataan klarifikasi dan melampirkan bukti yang relevan, kata Zhang Yan. Oh. Stephen mengangguk, melirik kedua orang di depannya dengan ringan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, apakah kalian berdua khawatir aku akan menyelesaikan akun denganmu setelah aku tahu yang sebenarnya, jadi kamu datang ke saya dan menyerah? Kata Zhang Yan. Saya pikir juga begitu, kata Tuan Huang. Oke, ini bukan apa-apa, dan kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Masalahnya selalu ada di tubuh Ye San. Jika dia tidak membuat keputusan sendiri, kamu tidak akan datang untuk meminta maaf kepadaku. Anda kembali dulu, jangan menyebutkan masalah ini lagi, dan Anda tidak perlu khawatir tentang Ye San, kata Stephen. Mengerti, Tuan Lin. Mengerti, Bos. Zhang Yan dan Tuan Huang segera meninggalkan kantor Stephen. Izinkan saya mengatakan bahwa masalah ini aneh. Zhao Meng berkata dengan bangga. Kamu cukup pintar. Stephen melirik Zhao Meng dan berkata, itu tidak benar. Lagi pula, aku akan menjadi sekretarismu. Secara alami, aku memiliki lebih banyak mata daripada yang lain, jadi aku bisa melayanimu dengan baik. Kata Zhao Meng sambil tersenyum. Apakah kamu yakin tidak memberitahuku ini karena panggilan yang kamu lakukan ke Ye San kemarin? Stephen bertanya. Senyum Zhao Meng langsung membeku. Bos, bagaimana kamu tahu? Zhao Meng bertanya dengan suara bergetar. Lagi pula, kamu adalah sekretarisku. Jika aku tidak bisa mengendalikanmu 100%, maka aku tidak bisa mempercayaimu untuk melakukan urusanku, kata Stephen datar. Yuan, jadi begitu. Zhao Mengkiang tertawa, merasa malu seolah-olah seseorang telah menemukan rahasia. Terserah Anda untuk meningkatkan kemungkinan bahwa mungkin ada yang salah dengan skandal itu, dan kemudian Huang Zijian dan Zhang Yan akan datang untuk menjelaskannya kepada Anda dan saya. Operasi semacam ini jauh lebih baik daripada Anda menjelaskannya langsung kepada saya. Petik 2 titik, kata Stephen sambil tersenyum. Bos, kamu benar-benar pintar, mata pintarmu seperti obor. Zhao Meng memuji Stephen. Sebenarnya, saya tahu sejak awal bahwa masalah ini sengaja dibuat-buat, kata Stephen. Lalu mengapa kamu masih menarik He Yeshan? Zhao Meng bertanya dengan curiga. Awalnya saya sedikit marah, tetapi kemudian saya merasa melakukan ini harus memberinya pelajaran. Orang-orang selalu tumbuh dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya, bukan begitu? Tanya Stephen. Ya. Zhao Meng mengangguk. Bab 2473. Zhao Meng, mengapa kamu membantu Ye San? Stephen tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Zhao Meng. Karena menurutku dia cukup menyedihkan. Dia sebenarnya hanya ingin menemukan rasa kehadiran di sisimu. Aku tidak berharap itu salah, Zhao Meng menjelaskan dengan hati-hati. Kalau begitu, apakah menurutmu kamu bisa belajar sesuatu dari kejadian ini? Stephen bertanya lagi. Ya. Zhao Meng mengangguk berulang kali. Pengalaman apa? Stephen bertanya. Hanya saja. Untuk menjadi wanitamu, tidak pernah menjadi, kata Zhao Meng. Jawaban yang benar. Stephen mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berkata, katakan pada Ye San nanti bahwa aku telah membebaskannya dari daftar hitam. Petik 2. Bos, kamu orang yang sangat baik. Katakan. Zhao Meng berkata dengan gembira. Ya. Stephen mengangguk. Setelah itu, Zhao Meng keluar dari kantor Stephen dan segera menelepon Ye San. Ye San di ujung telepon melompat kegirangan saat mendengar kabar baik tentang Zhao Meng. Terima kasih, Sister Meng,
terima kasih telah membantu saya. Ye San berkata dengan penuh terima kasih. Jangan hanya berterima kasih kepada saya, tetapi juga berterima kasih kepada presiden perusahaan Anda Huang dan manajer Anda. Mereka datang ke sini hari ini untuk menjelaskan kepada bos bahwa skandal Anda adalah hype, dan saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa, kata Zhao Meng. Saya juga akan berterima kasih kepada mereka, tetapi saya sangat berterima kasih kepada Anda, Sister Meng. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi Anda bersedia membantu seseorang yang memiliki sedikit hubungan dengan Anda. Anda sangat baik kepada saya sungguh hargai itu. Tidak ada cara untuk tidak disentuh. Ye San menangis saat berbicara. Jangan menangis juga, cari kesempatan untuk mengirim pesan ke bos, jelaskan, dan coba untuk menyanjungmu, kawan, kamu harus dibujuk. Zhao Meng berkata kepada Ye San seolah-olah dia datang ke sini. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan, terima kasih Meng Ji. Kata Ye San. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo lakukan dulu. Kata Zhao Meng, menutup telepon, lalu melirik ke pintu kantor Stephen, dan menjilat sisi lain bibirnya dengan gugup. Stephen mengirim pesan, tapi setelah memikirkannya, Stephen sedang bekerja sekarang, dan akan sangat buruk jika dia diganggu saat itu. Oleh karena itu, Ye San hanya bisa menahan keinginan untuk mengirim pesan ke Stephen. Pada saat ini, ponsel Ye San tiba-tiba berdering. Ye San terkejut dengan deringan tiba-tiba ponselnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah panggilan Lin Meina. Ye San menepuk dadanya, lalu mengangkat telepon. Kamu San, tamparan yang kamu berikan padaku tadi malam sangat menyakitiku. Kata Lin Meina. Mina, jangan panggil aku di masa depan, kata Ye San. Apakah kamu akan segera meninggalkanku sepenuhnya? Kata Lin Meina. Jika Anda tidak memberi saya ide-ide buruk itu, saya tidak akan memiliki masalah seperti itu dengan Tuan Lin, kata Ye San. Oke, Ye San, kamu tahu bagaimana mengelak dari tanggung jawab sekarang. Jika kamu tidak ingin melakukannya sendiri, mengapa kamu mendengarkanku setelah beberapa kata? Pada akhirnya, itu masalahmu sendiri, tetapi kamu yang disalahkan. Saya. Oke, karena jika Anda tidak baik, maka jangan salahkan saya karena tidak benar. Lin Meina berkata dengan gigi terkatup. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye San bertanya dengan gugup. Ada banyak hal bagus di ponselmu, Ye San, kata Lin Meina. Apa maksudmu? Ye San bertanya dengan curiga. Foto buah yang kamu kirim ke Stephen benar-benar lebih besar dari yang terakhir, dan isi obrolanmu benar-benar membuat orang tersipu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu, Ye San, menjadi orang yang begitu terbuka di WeChat. Kata Lin Meina. Lin Meina, kamu, bagaimana kamu tahu isi obrolanku dengan Tuan Lin? Kata Ye San bersemangat. Bagaimana saya tahu? Anda mengirimi Stephen pesan dengan ponsel Anda hari itu, tetapi ketika Stephen tidak membalas Anda, bukankah saya memberitahu Anda apa yang harus dikirim? Saya tidak sengaja menggesek riwayat obrolan Anda sebelumnya, apakah Anda tahu apa yang saya lakukan nanti? Lin Meina bertanya. Apa yang kamu lakukan? Ye San bertanya. Bab 2474. Saya mengambil tangkapan layar dari rekaman obrolan itu satu persatu, lalu mengirimkannya ke prestise saya. Hahaha, kata Lin Meina sambil tertawa lebar. Bagaimana mungkin, saya tidak melihat riwayat obrolan, kapan Anda mempostingnya? Ye San berkata dengan tidak percaya. Itu baru saja diposting dalam beberapa hari itu. Setelah memposting, saya menghapus riwayat obrolan kami, jadi Anda tidak akan dapat melihatnya. Kata Lin Meina. Mina, kami adalah teman baik ketika kami masih kuliah, dan sekarang aku sudah berhasil membuat nama untuk diriku sendiri, tolong jangan main-main denganku. Ye San memohon. Sekarang kamu tahu bagaimana memohon padaku. Mengapa kamu begitu sombong dan tegas ketika kamu memintaku untuk tidak menghubungimu barusan? Aku memperlakukanmu sebagai pacar,
Seperti apa kamu memperlakukanku? Aku akan datang ketika kamu membutuhkanku, dan biarkan aku ketika kamu tidak membutuhkanku. Tersesat, kapan aku, Lin Meina, pernah menjadi begitu murah? Izinkan saya memberitahu Anda, saya akan memposting catatan obrolan Anda secara online, dan saya akan membiarkan Anda penggemar melihat bagaimana kamu, Ye San, menyanjung Jinmu secara pribadi. Tuhan, haha. Lin Meina tertawa nakal. Tidak, saya mohon. Selama Anda tidak memposting catatan obrolan kami, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata Ye San. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Meina. Ini. Ye San ragu-ragu dan berkata, kamu tidak bisa melanggar garis dasar moralitas, dan kamu tidak bisa menyentuh hukum. Petik 2. Aku warga negara yang taat hukum, dan aku tidak akan melakukannya sesuatu yang ilegal. Kata Lin Meina. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Ye San bertanya. Beri aku uangnya, kata Lin Meina. Uang. Ye San mengangguk dengan cepat, uang bukan masalah, berapa yang kamu inginkan? 1 juta, atau 2 juta, 1 atau 2 juta. Bagaimana dengan mengirim pengemis? Saya ingin 10 juta. Kirim 10 juta ke akun saya sekarang, atau saya akan memposting foto obrolan Anda di internet besok pagi. Asalkan saya mengirim fotonya maka sekali Anda mempostingnya, seluruh dunia akan tahu bahwa Anda adalah selir Stephen, Anda harus memikirkannya sendiri, kata Lin Meina. 10 juta, itu terlalu banyak, tapi tidak apa-apa. Saya bisa meminjamnya dari seseorang, Anda memberi saya nomor rekeningnya, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda, kata Ye San. Saya akan mengirimkan nomor akun saya nanti, bersama dengan beberapa foto dari riwayat obrolan Anda, untuk membuktikan bahwa saya tidak berbohong kepada Anda, kata Lin Meina. Oke, tidak masalah. Ye San setuju dengan sepenuh hati. Jika kamu berani memanggil polisi atau memberitahu orang lain tentang masalah ini, maka kamu tinggal menunggu fotomu tersebar di internet. Tidak peduli seberapa populernya kamu tidak akan pernah bisa tampil di layar lebar lagi. Lin, kata Meina. Aku tahu. Ye San mengangguk berulang kali. Setelah itu, Lin Meina menutup telepon. Ye San mengambil ponselnya dan mengklik kotak obrolan prestise Lin Meina. Setelah beberapa saat, Lin Meina mengirim pesan. Rekening bank. Setelah pesan ini, Lin Meina juga mengirimkan gambar yang memang merupakan riwayat obrolan antara Stephen dan dia. Melihat catatan obrolan itu, Ye San merasa malu. Dia mengobrol dengan berani dengan Stephen di WeChat. Untuk memastikan bahwa Stephen selalu dapat mengingat dirinya sendiri, dia sering mengirim beberapa foto berskala besar ke Stephen. Yang tidak dia duga adalah catatan obrolan ini ternyata adalah direkam oleh Lin Meina. Sekarang Lin Meina mengancamnya dengan foto-foto ini, dia tidak ada hubungannya, selama foto-foto ini diposting di internet, karir aktingnya akan berakhir. Netizen tidak peduli foto telanjangnya terekspos. Dia adalah korban, orang-orang hanya akan menyebarkan foto telanjangnya di berbagai grup WeChat dan grup Kiki, dan yang belum melihat foto tersebut akan mencari orang lain kemana-mana. Pada saat itu, tubuhnya akan dilihat oleh semua orang, dia akan menjadi pahlawan wanita dari foto X, dan kemudian dia akan dikutuk. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, orang benar yang tak terhitung jumlahnya masih akan mengantarnya sampai mati. Memikirkan hal ini, Ye San hanya dapat mentransfer 10 juta ke rekening yang diberikan oleh Lin Meina. Setelah menerima uang, Lin Meina segera mengirimkan pesan kepada Ye San. Ye San, demi kita menjadi sahabat, aku telah menghapus semua foto. Mulai sekarang, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Kami tidak berutang satu sama lain, juga tidak memiliki hubungan apapun, kata Lin Meina. Melihat berita tentang Lin Meina, Ye San menghela nafas lega, dia masih percaya pada kata-kata Lin Meina. Sekarang Lin Meina telah menghapus fotonya, krisisnya harus dianggap terselesaikan.
Di masa depan, selama hubungan dengan Stephen dipulihkan, hidupnya akan kembali ke jalur yang benar lagi. Memikirkan hal ini, kehilangan 10 juta yuan sepertinya bukan masalah besar. Lagi pula, jika Anda kehilangan uang, Anda bisa mendapatkan lebih banyak, dan jika Anda kehilangan orang, Anda tidak punya apa-apa. Pada pukul 9 pagi, Ye San memposting pernyataan klarifikasinya di Weibo tepat waktu, mengatakan bahwa dia dan aktor kru hanya mendiskusikan plot di dalam ruangan, dan ada beberapa anggota kru di ruangan itu bersama-sama. Pada saat itu, untuk menunjukkan kredibilitasnya, Ye San juga mengeluarkan video. Lokasi pengambilan video berada di kamar aktor, dan waktunya sekitar jam 2 pagi. Saat itu, ada beberapa orang di ruangan itu, termasuk sutradara dan asisten sutradara kru. Mereka sedang mendiskusikan plot di depan kamera, mendiskusikan bagaimana melakukan plot penting berikutnya. Seluruh video berlangsung sekitar setengah jam. Munculnya video seperti itu tidak diragukan lagi membuktikan bahwa skandal Ye San sebelumnya dengan aktor itu murni salah, dan setelah itu, hotel juga melakukan pengawasan pada saat itu, membuktikan bahwa sebelum Ye San memasuki kamar aktor, kru lainnya juga masuk direktur, dan juga berangkat jam 5 atau 6 pagi. Paparazzi yang merekam video Ye San dengan sengaja memotong adegan di mana sutradara dan yang lainnya keluar dari ruangan, menciptakan ilusi bahwa Ye San menghabiskan malam sendirian di kamar aktor. Kali ini, skandal antara Ye San dan pemeran utama pria telah diklarifikasi sepenuhnya. Orang-orang menyatakan kekaguman atas profesionalisme kru, dan pada saat yang sama mengutuk pengeditan jahat paparazzi. Masalah ini diselesaikan dengan sempurna seperti yang diharapkan, dan malam itu, Ye San akhirnya menghubungi Stephen melalui telepon. Isi panggilan telepon sebenarnya tidak rumit. Ye San berkata bahwa dia menyadari kesalahannya dan berharap Stephen akan memaafkannya terlepas dari masa lalunya. Stephen mengungkapkan pemahamannya tentang banyak perilaku bodoh Ye San sebelumnya, tetapi dia tidak mengatakan apakah dia memaafkan atau tidak, tetapi dia akan makan malam bersama jika dia bebas. Ye San sudah sangat puas dengan hasil ini, dia tidak meminta lebih. Setelah memberitahu Stephen untuk memperhatikan istirahat, dia menutup telepon. Bab 2475. Stephen menutup telepon dan mengesampingkan telepon. Saya sangat toleran terhadap wanita, kata Stephen pada dirinya sendiri. Baginya, jika bawahan laki-lakinya melakukan banyak hal bodoh seperti Ye San, maka pada dasarnya dia tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang ini. Jadi saat ini dia memilih untuk menjawab panggilan Ye San dan mendengarkan kata-kata Ye San. Toleransi terhadap wanita. Namun, Stephen masih merasa sedikit aneh. Berbicara secara logis, Ye San tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mengapa IQ-nya tiba-tiba offline selama waktu itu? Stephen merasa perlu meminta Ye San untuk mencari tahu mengapa dia melakukan begitu banyak tindakan bodoh setelah dia bertemu Ye San nanti. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Kekacauan antara Stephen dan Ye San telah mereda. Pagi ini, Stephen tidak pergi ke perusahaan, tetapi menonton TV di rumah sampai mendekati jam 11. Berita internasional disiarkan di TV. Secara kebetulan, berita itu disiarkan di acara-acara terkini di Golden Go Country. Situasi di negara Kako Emas telah menyentuh hati banyak orang. Konon negara Kako Emas telah mengadakan banyak pertemuan tentang pembangunan negara di masa depan dan mencapai hasil yang luar biasa. Semua kekuatan pemberontak semuanya telah duduk di meja perundingan, dan Monica sendiri telah menjadi pemimpin penjabat pemerintahan negara Kako Emas dengan mengandalkan popularitasnya yang sangat besar yang terakumulasi dalam waktu singkat. Negara Kako Emas tampaknya sangat penuh harapan singkirkan aturan diktator. Yao Jing berjalan ke sisi Stephen sambil mengenakan anting-anting. Apakah kamu sudah selesai? Stephen bertanya. Yah. Aku bisa melakukannya, tunggu saja Fei Yan, kata Yao Jing. Aku juga baik-baik saja, kata Gu Fei Yan, berjalan turun dari lantai 2.
Kedua wanita itu berdandan khusus saat ini, karena mereka akan menghadiri upacara pemotongan pita untuk pembukaan toko rantai pertama Tian Xinyu bersama Stephen. Untuk menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan Tian Xinyu jujur, Stephen memberitahu Yao Jing dan Gu Feiyan ketika Tian Xinyu mengundangnya 2 hari lalu, dan mengundang mereka untuk menghadiri upacara pemotongan pita. Kemudian adegan hari ini terjadi. Kalau begitu ayo pergi, mobil-mobil itu menunggu di luar, kata Stephen. Sekelompok orang berjalan keluar rumah, duduk di alpa di pintu, dan kemudian pergi ke alamat yang diberikan Tian Xinyu. Ketika ada lebih banyak orang dalam keluarga ini, saya benar-benar harus membeli lebih banyak kursi seperti ini, kata Yao Jing sambil menatap semua orang di dalam mobil. Stephen juga melirik orang-orang di dalam mobil, 3 orang dewasa, 3 anak, sekarang ada 7 orang, dan ada seorang pengemudi di barisan depan. Berkat versi ekstra dari mobil tersebut, kalau tidak benar-benar tidak ada ruang untuk itu. Ngomong-ngomong, Meng Jie dan Xiao Huang akan kembali ke China dalam beberapa hari, kata Gu Feiyan tiba-tiba. Mereka akhirnya kembali. Stephen tersenyum tak berdaya. Sudah setengah tahun sejak mereka berdua bepergian dan menikah selamat tahun baru Imlek. Ya, saya harap kalian berdua akan mendapat kabar baik ketika Anda kembali kali ini. Gu Feiyan tersenyum. Kabar baik. Stephen mencubit dagunya dan berpikir sejenak dan berkata, dokter mengatakan bahwa orang gemuk umumnya kurang aktif. Huang Tingjun tidak terkendali ketika dia masih muda, jadi seharusnya tidak ada kabar baik. Iparmu juga. Yao Jing memberi Stephen tatapan putih. Ada apa dengan ipar? Ipar, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Lihat saya tidak main-main ketika saya masih muda, dan tubuh saya cukup kuat, jadi anak saya keduanya. Stephen berkata dengan bangga. Kamu sangat bagus dalam aspek ini, mekar di mana-mana, kata Yao Jing ringan. Stephen mencibir, berpura-pura tidak mendengar kata-kata Yao Jing. Haruskah kamu sangat senang pergi ke luar negeri kali ini? Tanya Gu Feiyan. Yah, Ansun terlihat sangat mirip denganku, kata Stephen. Jika ada kesempatan, biarkan ketiga bersaudara itu bertemu, lagi pula, mereka adalah saudara, kata Gu Feiyan. Tunggu nanti, kata Stephen. Keluarga Lin lamamu telah berkembang, kata Yao Jing dengan emosi. Mengapa kalian berdua tidak mempersiapkan anak kedua? Stephen bertanya. Aku tidak tahu untuk saat ini. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Bab 2476. Aku juga, firma hukumku baru saja berada di jalur yang benar. Gu Feiyan juga menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan setelah kamu memikirkannya, kata Stephen. Mobil melaju ke arah Jalan Wang Fujing. Di sisi lain, Jalan Wang Fujing. Sebuah restoran western yang akan dibuka telah menarik perhatian banyak orang. Pintu masuk restoran barat penuh dengan keranjang bunga. Tidak ada yang salah dengan keranjang bunga itu, tapi nama di keranjang bunga itu mengejutkan. Selamat untuk bisnis sukses Sweet Chef dari investasi malaikat di Imperial Capital Headquarters. Petik 2. Selamat untuk bisnis sukses Sweet Chef dari Kamar Dagang Imperial Capital. Petik 2. Kamar Dagang, perusahaan investasi, individu, dan banyak nama di keranjang bunga ini sangat terkenal di Imperial Capital. Sekeranjang bunga sudah cukup untuk membuktikan keistimewaan restoran barat ini. Dan 2 keranjang bunga yang diletakkan paling dekat dengan pintu bahkan lebih mengejutkan lagi, kedua keranjang bunga ini memiliki slogan yang berbeda. Stephen, selamat atas keberhasilan pembukaan toko baru Chef Tian. Zhao Cucu, selamat atas kemakmuran. Toko baru Chef Tian. Mampu meminta Stephen untuk mengirim sekeranjang bunga pasti mencerminkan standar toko ini. Adapun Zhao Cucu, mereka yang mengetahuinya akan terheran-heran ketika melihat slogannya, tetapi mereka yang tidak tahu akan bingung ketika melihat slogannya, siapakah Zhao Cucu ini? Bagaimana mungkin keranjang bunga dia dan Stephen ditempatkan di sebelah pintu masuk utama? Banyak orang berhenti di pintu toko, ingin melihat seperti apa toko itu.
Pada saat ini, Tian Xinyu dan Zhao Cucu keluar dari toko bersama. Tian Xinyu berdiri di bawah papan nama tokonya dan berkata dengan gugup, "Nona Zhao, apakah boleh dipanggil dengan nama ini?" Toko ini disebut Sismeier Lin Yutian, yang sangat masuk akal, dan Anda dapat membiarkan Stephen merasakan pikiran Anda padanya, bukankah itu banyak tindakan? Kata Zhao Cucu. Ya, jika dua saudara ipar saya tahu, maka... Apakah itu akan sedikit buruk? Tanya Tian Xinyu. Xinyu, kelemahan terbesarmu adalah kamu terlalu peduli dengan perasaan orang lain. Mengapa kamu peduli dengan apa yang mereka pikirkan? Cinta itu egois. Jika kamu mencintai, kamu harus mengungkapkannya. Kak, aku benar-benar tertarik padamu. Aku sekarat. Zhao Cucu berkata dengan marah. Hei, aku memiliki kepribadian ini, dan aku tidak bisa mengubahnya, kata Tian Xinyu dengan wajah memerah. Oke, bermurah hati saja. Hari ini adalah hari besarmu. Ini adalah toko pertama kami di ibu kota kekaisaran. Setelah itu, cabang akan dibuka di semua kota besar kerajaan naga. Ini akan menjadi merek rantai makanan barat nomor 1 di kerajaan naga. Pada saat itu, kamu bukan Chef Tian, tetapi Bos Tian, dan pertempuran pertama harus dilakukan. Zhao Cucu tertawa. Tian Xinyu mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Zhao Cucu masuk akal. Menjelang siang, sudah banyak orang yang duduk di depan restoran. Ini semua diundang untuk menghadiri upacara pemotongan pita pembukaan, dan mereka juga merupakan kelompok pelanggan pertama dari restoran barat ini. Setelah pemotongan pita selesai, semua orang akan memasuki restoran untuk menikmati makan siang istimewa yang dimasak oleh Tian Xinyu dan muridnya. Mereka yang dapat duduk di depan pintu semuanya adalah tokoh terkemuka di ibu kota kekaisaran. Di bawah pengaruh wajah Zhao Cucu, orang-orang ini tidak hanya mengirim keranjang bunga, tetapi semuanya hadir. Pukul 10 pagi, Stephen tiba di lokasi dengan 2 istri dan 3 anaknya dikawal oleh tim. Ada semburan seruan di tempat kejadian. Stephen berjalan menuju restoran barat dengan senyuman di wajahnya, dan melirik nama restoran barat saat dia berjalan. Melihat ini, murid Stephen tiba-tiba menyusut. Nama restoran barat sebenarnya adalah Sismeier milik Lin Yutian. Format nama toko ini sama dengan Sismeier Wang Yutian sebelumnya, dan artinya sebenarnya sama, tetapi toko sebelumnya Stephen tidak takut dikaitkan dengannya. Lagi pula, nama keluarganya adalah Lin. Bukan Tian, dan toko ini, itu berbeda. Karakter Wang di toko ini telah diubah menjadi karakter Lin. Dekorasinya cukup bagus. Yao Jing sedang melihat dekorasi di dalam toko melalui jendela di sebelahnya. Bagi Yao Jing yang suka berbisnis, ketertarikannya pada sebuah toko lebih terletak pada kondisi perangkat keras toko tersebut. Setelah melirik sebentar, Gu Feiyan kehilangan minat, lalu melihat ke pintu toko, dan dia juga melihat papan nama di pintu. Sismel Lin Yutian. Ekspresi Gu Feiyan sedikit berubah, lalu dia melirik Yao Jing. Yao Jing telah selesai melihat dekorasi interior saat ini, dan mengalihkan pandangannya ke pintu. Gu Feiyan meraih Yao Jing. Saudari Jing, dekorasi ini sangat bagus, ini gaya favoritku, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Yah, tata letak keseluruhannya juga sangat bagus. Yao Jing mengangguk. Ya, saya juga suka warna ini, lebih elegan, dan saya paling terganggu dengan gaya dekorasi bernuansa gelap, kata Gu Feiyan. Aku bisa melakukannya. Yao Jing mengobrol dengan Gu Feiyan tentang dekorasi toko sambil berjalan. Stephen menghela napas lega. Dia menatap Gu Feiyan dengan rasa terima kasih. Gu Feiyan dan Yao Jing memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Yao Jing lebih kuat dan posesif, sedangkan Gu Feiyan relatif lebih lemah. Meskipun dia juga memiliki sifat posesif, dia rela mengalah untuk Stephen dalam banyak kasus, jadi Gu Feiyan dengan sengaja menarik Yao Jing untuk melihat ke jendela, untuk mencegah Yao Jing melihat papan nama toko, yang akan mempengaruhi suasana hati Yao Jing.
Stephen secara alami berterima kasih untuk ini, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit bingung, mengapa Tian Xinyu memilih nama toko seperti itu, ini di ibu kota kekaisaran, bahkan jika dia tidak membawa Yao Jing dan Gu Feiyan ke sini hari ini, mereka pasti akan datang untuk mengurus bisnis Tian Xinyu di masa depan ya. Ketika Anda melihat papan nama, Anda secara alami akan memikirkannya, yang pasti tidak kondusif untuk persatuan. Bagaimana mungkin Tian Xinyu, yang tertutup dan pemalu, melakukan hal yang tidak kondusif untuk persatuan? Stephen merasa sangat aneh, mengapa para wanita di sekitarnya tampaknya mengalami beberapa perubahan akhir-akhir ini. Bab 2477. Tian Xinyu sedang berdiri di pintu mengobrol dengan seseorang. Melihat Stephen mendekat, detak jantung Tian Xinyu langsung bertambah cepat. Karena dia melihat Yao Jing dan Gu Feiyan mengikuti Stephen, dan nama tokonya terkait dengan Stephen, jadi apa yang akan mereka lakukan setelah beberapa saat? Tian Xinyu tampak berhubungan seks dengan orang lain di depan pacar lain. Ketegangan dan kegembiraan membuat Tian Xinyu basah kuyup. Saya berbicara tentang telapak tangan di sini. Xinyu, selamat. Stephen berjalan ke arah Tian Xinyu dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih saudara. Tian Xinyu tersenyum. Xinyu, kami ipar perempuan tidak punya hadiah untukmu. Fei Yan dan aku berencana membawa kartu isi ulang bersamamu untuk mengurus bisnismu, kata Yao Jing sambil tersenyum. Kakak ipar, apa yang masih kamu lakukan untuk mengisi ulang? Kamu bisa datang jika kamu ingin makan di masa depan, kata Tian Xinyu. Satu hal adalah satu hal. Tidak mudah bagimu untuk membuka toko. Lagi pula, kami berdua makan banyak. Jika kamu datang untuk makan sepanjang waktu, kamu akan mati. Jangan sopan kepada kami. Anggap saja sebagai keluargamu sendiri mendukung bisnismu. Yao Jing tertawa. Itu benar, Xinyu, jangan terlalu sopan, kata Stephen. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara iparku, Tian Xinyu berkata dengan penuh terima kasih. Nasib, mari kita berhenti berdiri di depan pintu, duduk di luar dan menunggu pemotongan pita, kata Yao Jing. Pergi duduk di luar, apakah Anda tidak melihat tanda di pintu sekilas? Stephen merasa sedikit sedih. Yao Jing tidak dapat dihindari untuk mengetahui nama toko ini, tetapi masih ada perbedaan antara mengetahuinya saat itu juga dan mengetahuinya nanti. Dia tidak ingin Yao Jing mengetahui nama tokonya saat itu juga, karena itu akan mempengaruhi suasana hati Yao Jing, tapi apa alasan dia harus menghentikan Yao Jing pergi ke upacara pemotongan pita? Tepat ketika Stephen sedang berjuang, Gu Feiyan berbicara. Saudari Jing, jangan ikut bersenang-senang, kita di sini untuk makan hari ini, dan matahari sangat besar di depan pintu, tidak baik menjadi kecoklatan, mari kita tunggu saja di restoran, kata Gu Feiyan dengan senyuman. Yao Jing melirik ke kursi di pintu, memang ada matahari di sana, meskipun tidak banyak, tetapi berpikir bahwa dia memang ada di sini untuk makan malam bersama Stephen, dan semua tamu duduk di depan pintu. Itu benar-benar tidak ada artinya baginya untuk pergi, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo masuk dan cari tempat. Petik 2. Kakak ipar, aku sudah menyiapkan tempat untukmu, dan aku akan mengantarmu ke sana. Tian Xinyu berkata dengan cepat. Oke. Yao Jing mengangguk, lalu masuk ke toko di bawah kepemimpinan Tian Xinyu. Kamu masih pintar. Lebih baik menyalakan AC di toko daripada berjemur di bawah sinar matahari di luar, kata Yao Jing kepada Gu Feiyan sambil tersenyum. Gu Feiyan mengangguk, lalu mengikuti Yao Jing ke kursi dekat jendela. Lokasinya fantastis. Setelah keduanya duduk, Stephen dan Tian Xinyu berjalan menuju pintu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya nama toko Anda sebelumnya, kata Stephen dengan suara rendah. Aku menggunakan sismel Wang Yutian di kota Haixia. Belakangan aku tahu bahwa nama belakangmu bukan Wang, jadi tokoku hanya bisa menggunakan sismel Lin Yutian. Tian Xinyu sedikit gugup, dia menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia telah berbohong, jadi jantungnya berdetak sangat kencang. Oh,
Stephen mengangguk, melirik Yao Jing dan Bu Feiyan yang sedang duduk di dekat jendela, lalu berkata, nama ini cukup bagus. Benarkah? Tian Xinyu memandang Stephen dengan penuh semangat, sama seperti jika perilaku tertentu disetujui oleh orang tua dan guru ketika saya masih kecil. Tapi lebih baik mengubahnya menjadi sismel, kata Stephen. Ah, kenapa? Tian Xinyu bertanya dengan kecewa. Ada begitu banyak alasan mengapa, sebagai saudara, mengapa tidak membiarkan saudara perempuan saya mengubah nama toko. Stephen berkata dengan dominan. Namun, nama ini juga digunakan dalam kontrak yang saya tanda tangani dengan investasi malaikat. Jika ini diubah, kontrak harus direvisi, dan masih banyak hal lainnya. Tian Xinyu menatap Stephen dengan sedih. Bab 2478. Kedua kakak iparmu adalah orang yang sangat penting bagiku. Jika mereka melihat nama toko ini, mereka akan merasa tidak nyaman, kata Stephen. Tetapi jika saya mengubah nama saya juga akan merasa tidak enak, kata Tian Xinyu dengan mata merah. Stephen membeku sesaat, lalu menatap Tian Xinyu dengan heran. Sangat tidak terduga bahwa kata-kata sedih dan berani seperti itu keluar dari mulut Tian Xinyu. Dia tahu perasaan Tian Xinyu untuknya, tetapi sulit baginya untuk menanggungnya sekarang. Lagi pula, Tian Xinyu adalah gadis yang sederhana dan tertutup. Dia berbeda dari Ye San, Zhao Meng, dan Xiao Ling. Apa yang terjadi dengan Tian Xinyu? Jika saya tidak dapat memberikan Tian Xinyu masa depan, Tian Xinyu mungkin benar-benar mati karena depresi. Dalam hal ini, lebih baik menjauh dari perasaan Tian Xinyu. Namun, ketika Tian Xinyu mengatakan kepadanya sangat sedih bahwa mengubah namanya akan membuatnya merasa tidak nyaman, hati Stephen terpukul keras. Bayangkan saja, seseorang yang tersipu bahkan ketika berbicara dengan Anda, tetapi mengatakan kata-kata seperti itu dengan tergesa-gesa, betapa bersalahnya dia. Oke, saya tidak akan mengubahnya. Petik 2. Menghadapi keluhan Tian Xinyu, Stephen langsung melemparkannya apa yang disebut prinsip kecakrawala. Benarkah? Tian Xinyu bertanya dengan penuh semangat. Ya, aku akan menjelaskannya nanti. Lagi pula, kita berdua tidak bersalah, dan kita tidak takut orang membicarakannya, kata Stephen. Terima kasih saudara. Tian Xinyu menunjukkan senyum manis. Stephen menghela nafas, tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Gadis cantik seperti itu, siapapun yang mendapatkannya, benar-benar merupakan berkah yang telah dipupuk seumur hidup, dan siapapun yang kehilangannya ditakdirkan untuk menjadi penyesalan abadi. Stephen datang ke kursi tamu dan duduk di tengah barisan pertama. Tidak lama kemudian, Zhao Cucu datang bersama pacarnya. Bos Lin. Hua Chenbin menyapa Stephen dengan sangat sopan. Stephen mengangguk, karena suasana hatinya sedang tidak baik, jadi dia tidak repot-repot berbicara dengan Hua Chenbin. Ada apa denganmu? Apakah suasana hatimu sedang buruk? Zhao Cucu duduk di samping Stephen sebagai hal yang biasa, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, Xinyu menamai toko ini, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Stephen bertanya dengan cemberut. Meskipun aku telah kehilangan semua keluhan denganmu dengan senyuman, aku tidak ingin memikirkan hal ini untukmu, bukan? Zhao Cucu memandang Stephen seolah-olah kamu menganggap dirimu terlalu serius. Mendengar jawaban Zhao Cucu, Stephen tidak terkejut sama sekali. Dia merasa bahwa gaya berbicara ini adalah gaya Zhao Cucu. Jika Zhao Cucu mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya, atau dia tidak memperhatikan nama tokonya jika ini masalahnya, maka dia masih ragu dengan apa yang dikatakan Zhao Cucu. Sekarang akan sangat sulit. Stephen menghela nafas. Sejak zaman kuno, ada banyak cinta dan kebencian. Apa yang dibicarakan ini? Dikatakan bahwa kalian bajingan sangat senang ketika mereka menjemput perempuan, tetapi ketika kalian harus bertanggung jawab, kalian akan menyesalinya. Zhao goda Cucu. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang manusiawi? Stephen berkata dengan marah.
Lalu apa kata-kata manusia? Untuk menghiburmu, apakah kamu ingin ciuman dan pelukan? Zhao Cucu berkata dengan bercanda. Lupakan. Stephen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sebenarnya, kamu masih belum cukup bajingan. Jika kamu benar-benar bajingan, kamu tidak akan mengalami masalah seperti itu. Bajingan sejati tidak akan pernah bosan dengan perasaan, kata Zhao Cucu. Itu masih manusia. Stephen mengangguk setuju. Aku dengar sesuatu terjadi pada Ye-sanmu baru-baru ini. Zhao Cucu tiba-tiba bertanya. Stephen mengangkat alisnya, menatap Zhao Cucu dan berkata setelah 2 detik hening, kamu peduli padanya? Tidak, saya baru saja melihat pencarian panas di Weibo 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa saya menghabiskan malam di kamar artis pria tertentu, dan kemudian membantah rumor bahwa saya sebenarnya berbicara tentang naskah, dan ada banyak orang. Zhao, kata Cucu dengan ekspresi alami. Namun, Stephen masih menatap Zhao Cucu. Lihatlah apa yang saya lakukan. Tatapan mata seperti ini menakutkan. Zhao Cucu menciutkan lehernya dan berkata. Baru-baru ini, aku punya perasaan aneh, kata Stephen. Bagaimana rasanya? Zhao Cucu bertanya. Para wanita di sekitarku sepertinya telah membuat janji untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya, kata Stephen. Bagaimana mengatakannya? Zhao Cucu bertanya lagi. Tian Xinyu tiba-tiba datang ke Didula untuk berinvestasi dan membuka toko rantai, dan nama toko itu adalah Sismeier Lin Yutian. Skandal yang lebih gila, Liu Ruyan bahkan lebih serius, memimpin orang untuk merampok penjara klan naga di kota Beiji, melukai banyak anggota klan naga, dan sekarang telah terdaftar sebagai penjahat yang dicari oleh klan naga. Lin, kata Stephen. Lalu, Zhao Cucu bertanya dengan curiga. Meskipun insiden ini terjadi secara kebetulan, saya selalu merasa ada sedikit konspirasi di balik insiden ini, kata Stephen dengan serius. Teori konspirasimu menarik, jadi konspirasi macam apa yang bisa kamu bicarakan? Atau ditujukan untuk wanita di sekitarmu? Zhao Cucu bertanya sambil tersenyum. Aku belum memikirkan ini, tapi satu hal yang pasti, baru-baru ini, para wanita di sekitarku membuatku merasa tidak nyaman. Kata Stephen. Jadi ini kerugian dari memiliki terlalu banyak wanita. Yang lain tidak ingin aman, tetapi bisakah mereka memiliki wanita sebanyak kamu? Tanya Zhao Cucu. Tampaknya masuk akal, tapi aku selalu merasa sepertinya ada benang yang menghubungkan semua hal ini. Zhao Cucu, apakah kamu merasakan benang ini? Stephen bertanya. Aku merasa sial. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk sehingga aku tidak merasakan apa-apa, kata Zhao Cucu. Yah, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Stephen mengangkat bahu. Suasana tegang Zhao Cucu langsung mereda. Setelah itu, acara pemotongan pita pun dimulai. Stephen dan Zhao Cucu memotong pita sebagai tamu. Setelah pemotongan pita selesai, para tamu memasuki toko untuk menikmati makan siang yang lezat. Sudah jam 2 siang. Setelah makan siang, Stephen meninggalkan restoran bersama keluarganya. Tian Xinyu secara khusus mengirim mereka ke pintu. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan gembira, Stephen membawa keluarganya dan naik mobil pulang. Haruskah aku mengatakannya atau tidak, makanannya sangat enak, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Yah, sangat bagus. Yao Jing mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berkata, aku tidak tahu. Mengapa toko ini disebut Sismel Lin Yutian? Petik 2. Bab 2479. Suasana di dalam mobil tiba-tiba terasa membeku. Stephen menatap Yao Jing dengan senyum masam, tak disangka Yao Jing sudah tahu nama tokonya. Kalian berdua. Yao Jing melirik Stephen dan Gu Feiyan, dan berkata dengan tidak puas, apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu ketika aku melihat nama toko ini? Lagi pula, ini adalah toko Tian Xinyu, dan hari ini itu miliknya. Pada hari yang baik, bahkan jika aku mengetahuinya, tidak akan terjadi apa-apa.
Petik 2. Saudari Jing, kamu benar-benar memperhatikan semuanya, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Ya, lihat semua arah dengan matamu, dan dengarkan semua arah. Stephen buru-buru berkata. Yao Jing memberi Stephen tatapan kosong dan berkata, jangan menyanjungku, karakter Lin di toko ini membicarakanmu. Petik 2. Oh. Yao Jing memandang Stephen seolah-olah kamu mengira aku idiot, membuat Stephen tidak nyaman. Bu. Lin Ankang, yang duduk di kursi pengaman, melambaikan tangannya dan memanggil. Nak, jadilah baik. Yao Jing segera mengalihkan perhatiannya, mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Lin Ankang dan berkata, jangan seperti ayahmu di masa depan, tahu. Bagaimana jika anakku tidak suka saya? Stephen segera keberatan. Apakah kamu menarik gadis-gadis sepertimu? Yao Jing bertanya. Ini. Stephen menggaruk kepalanya karena malu. Sebenarnya, aku tidak ingin menahanmu. Beginilah dunia ini. Semakin luar biasa seseorang, semakin banyak orang menyukainya. Kesukaan seperti ini tidak akan berubah hanya karena orang ini sudah memiliki keluarga. Feiyan dan saya telah bersama dari awal sampai akhir. Sudut pandang saya adalah, orang lain dapat menyukai Anda, tetapi Anda harus menahan diri. Jika Anda tidak dapat memberikan tanggapan kepada orang lain dan memberi mereka masa depan, maka jangan dengan mudah ada hubungannya dengan mereka, mengerti? Yao Jing berkata dengan serius. Dimengerti. Stephen mengangguk. Kami tidak takut dengan kecerobohanmu, tapi kami takut kamu akan mengecewakan. Kami takut kamu akan mengecewakan gadis lain, seperti Tian Xinyu, bisakah kamu mengecewakan gadis seperti dia? Yao Jing diminta. Kakak Jing benar, Tian Xinyu menyukaimu, kita semua bisa melihat itu, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuknya? Membawanya pulang, atau menyimpannya di luar? Kebanyakan gadis seperti dia adalah laki-laki yang dapat mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Itu orang yang memperlakukannya dengan baik, mengapa repot-repot mengikuti yang setengah hati? Gu Feiyan melanjutkan. Jadi saya telah mengatakan dari awal hingga akhir bahwa dia adalah saudara perempuan saya, kata Stephen. Stephen, kami bertiga adalah keluarga, dan kamu akan menjadi suami kami di masa depan. Hutang yang kamu miliki, termasuk hutang emosional, juga harus kita tanggung bersama. Beberapa orang pantas mendapatkan yang lebih baik, tetapi kamu tidak layak dari mereka, kata Yao Jing. Mendengar kata-kata Yao Jing, Stephen mengangguk setuju, dan memiliki pemahaman baru tentang Yao Jing di dalam hatinya. Awalnya, dia mengira Yao Jing hanya posesif, jadi dia akan memukulnya dari waktu ke waktu untuk memberitahunya agar tidak dipusingkan. Sekarang sepertinya Yao Jing bukan karena posesif, tapi karena dia tidak ingin lebih banyak gadis dirugikan olehnya. Dia merasa bahwa dia tidak akan menyakiti gadis-gadis itu, tetapi apa yang dikatakan Yao Jing benar, jika gadis-gadis itu tidak mencarinya, apakah mereka dapat menemukan pria dengan kondisi baik yang mencintai mereka dengan sepenuh hati? Saya pandai dalam segala hal, saya memiliki segalanya, tetapi saya tidak bisa menaruh hati dan jiwa saya ke dalamnya. Bahkan untuk Yao Jing dan Gu Feiyan yang sudah melamar, dia masih belum bisa memperlakukan mereka dengan sepenuh hati, apalagi orang lain. Mobil melaju sepanjang perjalanan pulang. Dalam perjalanan, Stephen membuat keputusan. Ke dalam malam, restoran Sismel Lin Yutian terang benderang. Restoran yang baru buka pada siang hari ini menjadi restoran terpanas di Jalan Wang Fujing setelah sore hari. Atau bisnis terpanas juga mungkin. Bab 2480. Banyak selebritas yang mendengar berita tersebut entah dari mana dan datang ke toko ini untuk check-in. Selain itu, beberapa selebritas internet juga datang ke toko ini untuk menjadi tuan rumah. Hingga pukul 10 malam, toko itu masih ramai dikunjungi orang. Tian Xinyu sangat lelah sehingga tangannya melembut, jadi dia hanya bisa menyerahkan pekerjaan itu kepada bawahannya, dan meninggalkan restoran sendirian secara diam-diam.
Tepat setelah berganti pakaian di kantor, ponsel Tian Xinyu berdering. Tian Xinyu mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Stephen. Tian Xinyu dengan cepat mengangkat telepon. "Kakak," teriak Tian Xinyu. "Apakah kamu sudah selesai?" Stephen bertanya. "Baru saja selesai bekerja, ada apa?" tanya Tian Xinyu. "Aku akan menjemputmu setelah selesai. Mari kita makan malam bersama," kata Stephen. "Benarkah?" Tian Xinyu bertanya dengan heran. "Tentu saja itu benar. Jika saya pergi ke sana sekarang, akan memakan waktu sekitar 10 menit. Persiapkan diri Anda dan tunggu saya di persimpangan Jalan Timur Wangfujing," kata Stephen. "Oke, aku akan pergi sekarang," kata Tian Xinyu, menutup telepon, lalu melepas kaos dan celana jeansnya. Ini adalah pakaian yang dia rencanakan untuk dipakai di rumah, tetapi dia akan makan malam dengan Stephen sekarang, jadi dia pasti tidak bisa memakai sesuatu seperti ini lagi. Dia memilih di lemari, dan akhirnya memilih gaun biru muda. Setelah mengenakan gaun itu, Tian Xinyu mengeluarkan beberapa kosmetik yang diberikan Zhao Cucu sebelumnya. Dia tidak tahu cara make up, jadi dia hanya memakai lipstik untuk dirinya sendiri. Berbalik di depan cermin beberapa kali, Tian Xinyu sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengeluarkan sebotol parfum lagi dari laci. Botol parfum ini juga diberikan oleh Zhao Cucu, yang mengatakan bahwa itu adalah parfum yang sangat berharga. Tian Xinyu tidak pernah memakai parfum, karena dia bekerja di dapur, dan memakai parfum akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadap cita rasa masakan. Mengikuti instruksi Zhao Cucu, Tian Xinyu menyemprotkan sedikit parfum di pergelangan tangannya, lalu menyemprotkan parfum ke udara untuk membentuk kabut, lalu dia menjulurkan kepalanya ke arah kabut. Kabut air melayang lembut di wajah. Baunya sangat enak. Tian Xinyu menarik napas dalam-dalam, meletakkan botol parfumnya, dan berjalan keluar dari kantornya dengan gembira. Di lantai bawah dari kantor, lalu melalui aula utama restoran. Tiba-tiba ada semburan peluit dan sorakan. Para tamu di sekitarnya bersorak ramah saat melihat Chef Tian yang berpakaian rapi. Tian Xinyu tersipu, menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari restoran dengan lebih cepat. Udara segar di luar restoran membuat Tian Xinyu merasa sedikit lebih tenang. Setelah itu, Tian Xinyu berjalan menuju Wangfujing East Street. Beberapa menit kemudian, Tian Xinyu datang ke East Street dan berdiri di pinggir jalan. Begitu dia berdiri diam, seorang pria yang sangat tampan datang untuk memulai percakapan dengan Tian Xinyu, ingin mengobrol di WeChat, tetapi Tian Xinyu menolak. Pria itu harus pergi dengan marah. Setelah pria itu pergi, beberapa orang lagi yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri datang untuk memulai percakapan, tetapi mereka semua ditolak oleh Tian Xinyu. Saat ini, sebuah Ferrari merah berhenti di depan Tian Xinyu. Tepat ketika Tian Xinyu hendak minggir, pintu kopilot Ferrari dibuka. Stephen duduk di kursi pengemudi, mengangkat kepalanya dan melambai ke Tian Xinyu, masuk ke mobil. "Ah, saudara, mengapa kamu mengendarai mobil ini?" Tian Xinyu berkata dengan heran. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. "Jika kamu keluar di malam hari, mengapa kamu tidak mengendarai mobil yang lebih baik? Lamborghini terlalu flamboyan, Bugatti terlalu sok, atau Ferrari lebih nyaman dikendarai," kata Stephen sambil tersenyum. "Ini adalah pertanyaan pilihan ganda untuk Anda orang kaya. Kami yang tidak punya uang hanya bisa memikirkan apakah akan naik sepeda bersama atau naik bus," kata Tian Xinyu. Stephen tersenyum dan menginjak pedal gas. Mobil bergegas keluar dengan deru. Gerbang parking kecil di ibu kota kekaisaran, Houhai. Setelah Stephen dan Tian Xinyu duduk, Stephen dengan terampil memesan barbecue, dan juga mengirimkan beberapa botol anggur. "Saudaraku, apakah kita ingin minum?" Tian Xinyu bertanya dengan gugup. "Ya." Stephen mengangguk dan berkata, "Untuk merayakan pembukaan toko barumu, kamu harus minum 2 gelas lagi di malam hari." Petik 2. Tapi aku tidak bisa minum dengan baik," kata Tian Xinyu.
Tidak apa-apa, aku bisa membawamu kembali saat kamu mabuk. Stephen tersenyum. Tian Xinyu tersipu dan tidak mengatakan apa-apa lagi menurutnya. Stephen memintanya untuk minum, yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Segera, bir BBQ disajikan. Stephen mulai makan dan minum begitu saja, tetapi Tian Xinyu relatif mungil setelah makan beberapa tandan sayuran hijau. Dia pada dasarnya tidak bergerak. Tidak butuh waktu lama bagi Tian Xinyu untuk merasa sedikit mabuk. Kapan toko kedua akan dibuka? Stephen bertanya. Ini tergantung pada apa yang diinginkan investor, kata Tian Xinyu. Apakah Anda mengharapkan penghasilan untuk toko berantai pertama ini? Stephen bertanya lagi. Saya tidak tahu. Nona Zhao mengatakan bahwa jika bisnis dapat berlanjut seperti ini, tidak akan menjadi masalah untuk menghasilkan puluhan juta setahun, kata Tian Xinyu. Itu bagus, kata Stephen sambil tersenyum. Yah, jika ini masalahnya, tidak akan ada kekurangan uang di masa depan, kata Tian Xinyu. Ketika saatnya tiba, jadilah wanita kaya dan nikahi seseorang yang jujur dan mau bekerja, dan hidupmu akan sempurna, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Tian Xinyu membeku, menatap Stephen dan berkata, aku tidak ingin menikah. Petik 2. Bagaimana mungkin seorang gadis tidak menikah? Kata Stephen. Tian Xinyu tidak menjawab, tetapi hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan isi hatinya. Stephen menghela nafas, dan berkata, kamu tidak perlu membuang waktumu untukku, itu tidak sepadan. Petik 2. Menurutku itu sepadan. Tian Xinyu berkata dengan berani. Itu tidak sepadan. Stephen berkata dengan wajah sedih, kamu bahkan tidak tahu siapa aku, kamu pikir aku orang baik hanya karena aku telah membantumu beberapa kali, kamu menyukaiku, kamu harus, tetapi sebenarnya kami tidak memiliki banyak kontak dengan Anda, dan pemahaman Anda tentang saya sangat terbatas. Sejujurnya, saya sebenarnya bajingan. Saya memiliki banyak wanita, jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Jika Anda tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Zhao Cucu tentang itu. Tunggu sebentar. Petik 2. Aku tidak peduli. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. Tentu saja kamu tidak peduli. Usiamu saat ini adalah usia di mana kamu sangat membutuhkan cinta, tetapi saudara, sebagai seseorang yang telah berada di sini, aku akan memberitahumu dengan sangat serius bahwa seorang bajingan tidak sepadan. Aku hanya seorang bajingan. Anda harus membelanjakannya untuk saya. Anda tidak akan mendapatkan hasil, kata Stephen dengan serius. Aku tidak menginginkan apapun. Tian Xinyu terus menggelengkan kepalanya. Stephen mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar tidak mengerti kata-kata orang? Aku tidak menyukaimu, dan bahkan berpikir kamu menyebalkan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku membantumu di awal, tapi itu hanya untuk tidur denganmu. Kemudian saya menemukan bahwa Anda terlalu polos, saya takut Anda akan mendapat masalah jika Anda tidur, itu sebabnya saya tidak tidur dengan Anda, saya benar-benar tidak suka perasaan bahwa Anda menyukai saya diam-diam sendirian, itu membuatku sangat tidak nyaman, jadi, Tian Xinyu, tolong, jangan lakukan trik kecil seperti itu lagi, dan jangan suka aku lagi. Itu membuatku mual, mengerti? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.